Halo semua, balik lagi dengan gue Andrian. Masih di game yang sama, yaitu game Alchemy Stars. Nah, kali ini gue mau bahas tentang dua hero yang akan hadir di event baru kali ini. Nah, dua hero-nya itu apa aja? Ya, lalu selain hero yang akan gue bahas, gue juga akan membahas tentang 4 kostum baru yang akan hadir juga di event kali ini. Nah, kostum siapa aja? Nah, kita akan bahas lengkap semua di video gua kali ini. Jadi, bagi kalian yang nggak mau ketinggalan, stay tune selalu dan kita mulai. Oke, nah gua sekarang akan bahas tentang hero-nya dulu. Nah, dimulai dari hero yang pertama, yaitu Queen of the North, Akai Bethlehem. Ya, jadi si Bethlehem ini adalah salah satu hero yang sangat dinanti oleh sebagian besar pemain Alchemy Stars sejak Alchemy Stars ini dirilis sampai saat ini. Ya, kenapa bisa semua orang menanti? Ya jelas kalau kalian bisa lihat karena karakternya sungguh waifu-able banget. Jadi benar-benar 100% waifu banget. Dari segi face dia cantik banget, dari segi fashion, dari segi gesture, perfecto. Ya jadi so far sejauh ini kalau menurut gue pribadi belum ada karakter dari si Alchemy Stars yang bisa menandingi keanggunan dan keeleganan dari si Bethlehem ini. Ya, jadi pada saat Bethlehem ini muncul, rumor-rumornya semua orang tuh pada excited untuk mendapatkan dia. Ya, dan lagi pada saat CBT kemarin, skillnya dia ini pun juga bisa dibilang cukup OP. Ya, cuma sayangnya di global kali ini karena dia terlalu OP, akhirnya di nerf. Ya, tapi tetap si Bethlehem ini sangat layak untuk didapatkan. Kenapa ya? Karena tadi ya, waifu-able banget. Jadi kalian bagi para pemain-pemain yang suka dengan waifu, ya belum Abdul kalau Bethlehem itu belum ada di deck Alchemy Stars kalian. Oke? Nah, lalu si Bethlehem ini itu termasuk dalam eksklusif recruitment. Jadi dia doang nih yang baru masuk ke dalam eksklusif recruitment. Apa sih maksudnya eksklusif recruitment ini? Artinya dia cuma bisa didapetin di banner kali ini aja sampai 13 Januari kalau nggak salah. Jadi kalau udah lepas dari 13 Januari, si Bethlehem itu tidak akan masuk ke dalam pool yang mainstay ataupun pool yang RRR. Jadi karakter Bethlehem ini akan muncul kembali kapan? Saat tanggal 30 Juni 2022. Ya mungkin mendekati ulang tahun pertamanya Alchemy Star. Nah jadi walaupun dia di nerf, ya kalau menurut gue sih tetap wajib kita punya. Karena selain dia cantik, ya dia itu juga adalah eksklusif, limited. Cuma ada di banner sekarang ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan skillnya ya. Sebelum masuk ke skillnya, kita akan lihat statusnya dulu dari si Bethlehem. Pengisi suaranya adalah Sora Amamiya. Lalu dia atributnya adalah Water. Kelasnya adalah Converter. Dan untuk statusnya attack 2506, precise 943, dan HP-nya 7313. Dan dia berasal dari klan Northland ya. Nah kita masuk ke dalam skillnya. Nah jadi skillnya yang pertama adalah aktif skillnya Instant Freeze. Cooldownnya 3 Preemptive Strike. Apa itu aktif skillnya? Convert any 4 selected tiles to blue. Artinya dia mengconvert 4 selected tiles menjadi warna biru. Ya kalau kita lihat sih kalau dari efektivitas ya, dia itu nggak jauh lebih hebat daripada Sarila ataupun Kraken. Ya, tapi karena sekali lagi ya karena karakter ini waifu, ya lebih waifu daripada yang lain-lainnya. Jadi walaupun dia udah di nerf, walaupun skill yang gak gitu terlalu greget, tetap harus kita punya ya. Nah lalu untuk yang chain kombonya ya dia ada 4 chain, 9 chain, dan 13 chain menyebabkan sekian persen damage di dalam bentuk shape ya. Ada yang diamond, ada yang radial. Nah seperti model-model campuran Kraken sama Puck ya. Nah lalu untuk equipment skillnya Northern Power. Nah, jadi setelah dia menggunakan active skill atau masuk ke dalam Aurora Time, basic attack Bethlehem itu naik sebesar 10% di ronde itu. Dan, nah ini yang menurut gua lumayan oke ya. Dan seluruh Aurorian Water yang satu tim dengan dia juga akan memperoleh peningkatan attack 5% dari basic attack Bethlehem. Jadi selain dia convert, ya dia juga bisa memberikan buff attack kepada Aurorian Water yang lainnya. Jadi makanya dia harus ada di tim pure atau mono water, mono air. Nggak boleh di tim-tim yang lain. Kalau nggak salah sih yang OP-nya itu di yang CBT, dia aktif skillnya bisa convert 5 tiles ya kalau nggak salah. Ya, dan bisa menghasilkan prism tiles juga ya, seperti Sariel ataupun Kraken.
Tapi sayangnya di sini dia cuma convert aja, tidak mengubah menjadi Prism Tiles. Ya sungguh disayangkan. Ya cuma mungkin karena terlalu OP banget ya. Jadi seperti hero yang kemarin juga di nerf, ini pun juga kena nerf. Nah, itulah penjelasan skill dari si Bethlehem. Nah, kita masuk ke yang hero kedua. Nah, hero kedua ini tuh dia tidak eksklusif, jadi bisa didapatkan kembali saat selesai banner ini. Jadi dia akan masuk ke dalam poolnya mainstay ataupun poolnya RRR. Dan siapakah dia? Dan karakter gue ini adalah Novio. Novio ini adalah healer bintang 6 satu-satunya yang benar-benar 90% tugasnya nge-heal. Ya, nah kita akan lihat penjelasan skillnya. Oke, sebelum kita masuk ke statusnya dulu, di atributnya Fire, kelasnya adalah Support, attack-nya 3118, defense-nya 1119, dan HP-nya 11793. Dari segi status, saat dia maksimum level, Novio itu jauh lebih unggul daripada Bethlehem. Dan Novio ini tuh adalah karakter-karakter husbando yang sangat-sangat dinanti oleh pemain-pemain Alchemister yang wanita ya. Karena dari segi elegansinya pun, keanggunannya pun tuh semua dapat. Jadi salut sih sama Tencent untuk mengeluarkan dua ini ya, Novio beserta dengan Bethlehem. Dari segi desain tuh perfect. Kayak kalau menurutku tuh perfect. Nah, kita masuk ke dalam bagian skillnya. Nah, untuk artis skillnya Sacred Staff, cooldownnya True Preemptive Strike. Jadi dia menyembuhkan HP tim sebesar 220% dari attack-nya Novio. Dan dapat apa ini? Dan dapat shield setara dengan 120% dari HP-nya Novio. Nah, kalau misalkan ada kelebihan healing ya, dia akan menyebabkan damage kepada enemy di 2 kotak sekitarnya. Dan ketika masuk ke dalam Aurora Time, shield yang dihasilkan tadi ya, jika melebihi dari batas HP-nya, maka akan dikonvert menjadi HP. Kan lumayan meta ya. Jadi kalau menurut gue sih Novio ini salah satu healer support meta bintang 6. Karena so far sejauh ini belum ada healer yang benar-benar greget banget ya. Karena yang paling greget saat ini sih yang gue tahu adalah Filisai dari Water. Dan Uriah dari Earth. Dan sisanya selebihnya tuh kurang GG. Jadi sejak ada si Novio, tim api sih bakal gila-gilaan ya. Karena healer tuh sedewa ini gitu loh. Se-GG dan semeta ini. Nah lanjut. Untuk chain kombonya ya. Dia ada 5 chain, 10 chain, 13 chain. Menyebabkan sekian damage. Dan juga menyembuhkan HP sebesar sekian persen dari attack-nya Novio. Dan yang bikin tambah metanya lagi adalah equipment skill Novio. Ya, jadi kalau misalkan tim kalian tuh nggak HP full, ya saat si Novio nyerang biasa, nah si attack Novio ini itu bisa merestore HP sebesar 25% dari attack Novio. Nah kalau full gimana? Nah kalau full, attack dan chain combo yang dihasilkan sama Novio itu damage-nya naik 10%, kan gokil. Dan damage itu bisa naik lagi 25% kalau dia punya shield, kan gokil. Jadi nggak cuma dia nge-heal, dia juga bisa ciptain damage. Ya, jadi bukan cuma jadi priest doang ya, tapi juga jadi semi-semi attacker. Makanya gue bilang ini tuh mesti punya nih si Novio ini. Bethlehem mesti punya karena dia waifu, dan Novio juga mesti punya karena dia meta. Oke, nah itulah penjelasan singkat gue tentang dua hero ini. Ya, gue serahkan kepada kalian mau pull yang mana, karena total nanti kalian akan dapetin sekitar 10.000 lumamber, which is itu bisa 3 kali 10 draw. Ya, apalagi kalau misalkan udah ada PT, ya PT itu bisa digunakan untuk mengepul si Novio ataupun kalau Bethlehem dia tidak, karena dia eksklusif, jadi PT-nya akan masuk semua ke dalam Novio. Jadi Bethlehem itu semua akan start dari 0. Oke, nah sekarang gue akan masuk ke bagian kostum. Ada 4 kostum, 1 free, 3 berbayar. Siapa aja yang dapat kostumnya? Let's check it out. Nah, jadi yang free-nya itu adalah Nails. Karakter bintang 4 dari elemen api. Ya, dan untuk karakternya si Nails ini, kostumnya sih gua 1000 jempol sih. Karena menurut gua sampai saat ini yang paling bagus gratisan ya, itu cuma 2, Jane sama ini Nails. Bener-bener elegan, keren,
gratis lagi, nggak perlu bayar untuk mendapatkan kostum seperti ini. Walaupun karakternya bintang 4 ya, tapi sekali lagi bintang 4 juga ada yang berguna di Elysium ataupun di Spire. Salah satunya Nails nih. Nails ini katanya lumayan berguna di Elysium. Ya, jadi wow, salut sih, keren, elegan banget. Berbeda dengan Nails yang versi polosnya ya. Nah, lalu kita masuk ke yang berbayarnya. Berbayar siapa aja? Yang pertama ada Area. Nah, Area ini bisa kalian dapetin dari event book. Ya, jadi belilah yang event book versi berbayarnya. Nanti setelah mencapai level sekian, dapatlah si kostumnya Area. Ya, tapi kalau menurut gue sih Area itu nggak lebih bagus ataupun nggak sebagus Nails sih. Kalau ini tuh kesannya sederhana, simple, tapi kalau menurut gue sih kurang keren ya ketimbang si Nails ya. Pribadi gue aja sih. Nah, lanjut berikutnya ada Victoria. Nah, kalau Victoria ini kalian bisa dapetin dengan membeli gem khususnya ya, berbayar sebesar kalau nggak salah 1.288 ya, atau sekitar 200.000 rupiah untuk mendapatkan si kostumnya Victoria. Nah, untuk Victoria ini benar-benar pas banget sih dengan image-nya dia. Dia kan vampir, dark tapi elegan, cantik, anggun banget. Jadi GG sih, bagus banget nih. Karena kemarin Charon udah ada kostumnya, jadi nggak lengkap kalau kalian nggak ambil yang Victoria. Keren banget. Dan lalu yang terakhir, dan menurut gue nih kostum yang paling keren ya, adalah Gronru. Kenapa gue bilang paling keren? Karena dia memadukan tema Christmas di dalam kostumnya. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna gold. Dan kalau menurut gue tuh perfect banget dah. Gronrunya itu cakep dan apa ya, elegan banget, anggun banget. Jadi perfect banget dah ini si kostum si Gronru. Jadi kalau dari 4 ini, dari 3 ini yang berbayar ya, kalian tuh mesti wajib punya yang Gronru sih. Karena ini tuh keren, pakai banget. Dan cara dapetin dia adalah beli Christmas pack. Nanti di store tuh ada pack Christmas ya, di dalamnya ada si kostum Gronru dan item-item lainnya. Jadi kalau kalian punya kocek lebih ya, Gronru wajib punya sih. Gronru wajib punya, Victoria juga wajib punya. Kalau Nails gratis ya. Kalau Area ya nggak beli juga nggak apa-apa. Karena kalau menurut gue kurang gitu, terlalu greget ya. Tapi semua baik lagi ya. Itu pendapat pribadi gue. Baik lagi kepada selera kalian. Terserah kalian mau pilih yang mana. Oke. So, kalau kalian suka sama video gue kali ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian suka sama channel gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi biar channel gue berkembang terus ke depannya. Oke, sampai sini dulu aja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan bye-bye.